Akan duduk. Praise the Lord, haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, 15 orang. Ya, one more time, shalom. Oke, baik, terima kasih untuk tim yang luar biasa. Saya dengan Pangeran Manurung, ya, orang Batak, ya, kampung kami dari tidak jauh dari Serdang Bedagai, ya, dari Seirampah. Istri saya juga orang Batak, Marga Nenggolan dari Pangururan. Anak kami dua, anak yang pertama namanya Christopher, 8 tahun. Kemudian anak yang kedua Sarah, usia 3 tahun setengah. Jadi yang Christopher laki-laki, yang Sarah perempuan. Kami lama di Jawa, 2005 sampai 2020 di Surabaya. Kemudian sejak 2021 kami di Jawa Tengah. Jadi 15 tahun di Jawa Timur, sekarang sudah 3 tahun di Jawa Tengah. Nama kotanya Purwokerto, tetangga dengan Yogyakarta. Begitu ya. Saya sering ke Medan, 3 minggu yang lalu juga saya dari Medan, tapi kami tinggal di Jawa Tengah. Ini saya 2 minggu lebih di Nias, ya, pedalaman Nias, di Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Induk, Gunung Sitoli. Baru tadi malam sampai di Medan, lalu besok subuh kembali ke Jawa Tengah. So, thank you for honor and opportunity. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan oleh Ibu Gembala dan seluruh pengurus. Ini kesempatan besar bagi saya dan kehormatan besar, Pak, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Praise the Lord, haleluya. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Ibu-ibu jangan melotot, ya. Saya lihat ibu-ibu melotot, ya. Ini saya jadi takut khotbah di sini, ya. Gitu ya. Santai saja. Coba ibu-ibu senyum dulu. Jangan sampai suami-suami tertekan batin terus itu di samping itu, ya. Ini pengkhotbah juga tertekan batin nanti, ya. Bu, santai saja, Bu. Coba ibu-ibu senyum. Senyum saja masih menakutkan. Oh enggak, ya. Oke, judul renungan kita pagi hari ini adalah memuliakan Allah dengan berbuah banyak. Bersama dengan saya katakan memuliakan Allah dengan berbuah banyak. Baru 20 orang, memuliakan Allah dengan berbuah banyak. Ini yang penting ini, menghafal judul dulu. Nanti isinya mau tahu atau tidak tahu urusan belakangan. Tapi judul dulu dihafal, ya. Memuliakan Allah dengan berbuah banyak. Kita baca Yohanes 15 ayatnya yang ke-8, ya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Saya sebenarnya membawa Alkitab yang terjemahan baru, tapi mungkin belum terlalu terbiasa, jadi saya akan buka terjemahan lama kita yang 1976. LAI sudah menerbitkan terjemahan yang terbaru, ya, terjemahan kedua, tapi mungkin belum terlalu familiar bagi jemaat. Jadi saya baca terjemahan lama kita, terjemahan baru maksudnya, tapi terjemahan baru yang belum direvisi. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika apa? Kamu berbuah kadang-kadang. No, kamu berbuah banyak, bukan kamu berbuah beberapa kali, bukan berbuah 1-2 kali, atau beberapa kali saja, tapi berbuah banyak. Dan ini adalah standar dan level yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Berbuah banyak. Dengan berbuah banyak baru kita disebut memuliakan Allah. Makanya dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dan ada klausa yang menarik setelah ini. Dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Jadi ada 2 kalau kita lihat di sini. Kita kalau berbuah banyak baru disebut memuliakan Allah. Kalau berbuah banyak. Yang kedua, kita disebut sebagai murid Allah atau murid-murid Yesus. Kalau kita berbuah banyak. Memang dalam bahasa Yunani kata matetes itu, ini penting sekali. Kata murid pada abad pertama itu digunakan dulu 2 maknanya. Yang pertama, seseorang yang mengikuti gurunya dari belakang kemanapun dia pergi. Seseorang yang apa?
mengikuti gurunya dari belakang kemanapun gurunya pergi. Mau ke tempat-tempat yang sulit, ke gunung-gunung, ke padang gurun, ke padang pasir, ke goa-goa. Mau kemana saja. Seorang disebut sebagai murid kalau dia mengikuti gurunya dari belakang. Yang kedua, kata murid dulu disebut, seseorang disebut sebagai matetes dulu kalau seseorang menirukan persis apa yang dilakukan oleh gurunya. Apa saudara? Menirukan persis apa yang dilakukan oleh gurunya. So that's why Anda ke gereja, oh praise the Lord, hallelujah, that's good. Itu bagus. Tapi kalau Anda tidak mengajar seperti Yesus, Anda tidak layak disebut murid Yesus. Karena Anda tidak menirukan apa yang Yesus lakukan. Kalau Anda tidak menolong orang dan melakukan persis apa yang dilakukan oleh Yesus, mohon maaf, kita belum layak disebut sebagai apa? Murid. Itu sebabnya saya makin membaca Alkitab, saya betul mulai merasakan makin rendah hati sedikit. Kenapa? Ini kalau kita baca Alkitab, oh rupanya keinginan Tuhan atas kehidupan kita tidak main-main. Berbuah banyak. Masalahnya kadang-kadang Tuhan menemukan pangeran manurung. Jangankan berbuah banyak. Berbuah sedikit aja pun jarang. Jangankan berbuah sedikit. Bertumbuh saja belum. Oh jangankan bertumbuh. Berakar saja belum. Ibu. Ibu-ibu. Bu. Ibu kalau tiap hari Minggu datang ke gereja. You jangan pikir itu Anda sudah bertumbuh. Itu baru berakar. Anda baru setia. Benar gak? Benar gak? Loh iya dong. Belum bertumbuh. Belum berbuah. Itu baru berakar. So, kalau Anda sudah menolong satu orang. Menolong dua orang. Saya katakan praise the Lord. Hallelujah. That's good but not enough. Itu bagus tapi belum cukup. Kalau Anda sudah memberkati 3 orang, 4 orang, 5 orang. Oh saya katakan praise the Lord. Hallelujah. That's good but not enough. Itu bagus tapi belum cukup. Kenapa? Karena standar Allah berbuah banyak. Yang kita lakukan baru sedikit. Nah kita mau belajar satu hal saja ya dari teks ini. Bagaimana caranya kita menjadi murid-murid yang berbuah banyak. Saya mau baca dari ayat 1. Saudara tolong ikuti ya dalam hati. Kita mundur ke ayat 1. Jadi ini konteksnya Yesus sedang berkata-kata atau berpidato kepada murid-murid. Yesus berkata di ayat 1. Akulah pokok anggur. Kenapa Yesus nggak bilang akulah pokok jengkol kan? Kita orang Batak susah mengerti ayat ini. Loh, membayangkan pokok anggur aja Anda enggak tahu karena anggur tidak ada di sini. Ada di sini yang sudah lihat pokok anggur di daerah ini. Tidak ada. Jengkol banyak, pete banyak. Kalau Yesus bilang akulah jengkol, ini mantap kali nih. Tapi akulah pokok anggur. Aduh, ini pusing kita dibuat. Bagi orang Yahudi menurut kitab Hakim-Hakim dan 2 Raja-Raja, anggur itu adalah buah yang paling menyenangkan. Makanya kitab Hakim-Hakim mengatakan anggur itu menyukakan hati manusia dan menyukakan hati Allah. That's why itu sebabnya dalam setiap seremonial orang Yahudi, anggur itu selalu dinanti-nantikan, dirindu-rindukan. Karena ini sesuatu yang enak gitu loh, sesuatu yang nikmat. Maka ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur, murid-murid langsung bilang, mantap ini, mau aku kalau begitu. Nah kira-kira begitu. Jadi mungkin kalau Yesus orang Batak, kayaknya dia nggak akan bilang akulah pokok anggur ya. Orang Batak bingung dia. Mungkin dia bilang akulah babi panggang ini lebih bagus ini. Lebih bagus, lebih mantap. Orang Batak langsung keren ini ya. Tapi memang ini konteks budaya oleh orang-orang Yahudi. Jadi Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Ini menunjukkan sesuatu yang hebat. Ini menunjukkan sesuatu yang nikmat. Ini menunjukkan sesuatu yang mengenakan kira-kira begitu. Ini ajakan. Dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ini dia. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Menarik karena Matthew Henry
mengatakan ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ini adalah orang-orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah dan ada hubungannya dengan ayat 6. Saya baca untuk Anda ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi apa? Kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara lihat dalam komentar Matthew Henry dan Martin Luther, dia berkata ayat 2 dan ayat 6 ini adalah orang-orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah untuk pekerjaan Allah, lalu dia kering, bukan hanya kering, bukan hanya hidupnya tidak berguna bagi gereja dan pekerjaan Tuhan, tapi bahkan hidupnya lebih mengerikan lagi karena dia dipakai oleh setan untuk membuat huru-hara di mana-mana. Makanya dia kering, bukan hanya kering. Kering itu artinya tidak berbuah lagi, tidak berguna lagi. Tapi bukan hanya tidak berguna, tapi dia dicampakkan lalu dibakar. Martin Luther berkata, ranting yang dibakar itu kalau secara praktis ibarat orang-orang Kristen yang dipakai oleh setan untuk membuat huru-hara di mana-mana. Gitu. Nah, di sini ada enggak itu? Enggak ada ya? Kayaknya ada deh. Iya, jangan-jangan dia duduk di tengah. Atau di sebelah kanan. Oh, tapi saya bertemu banyak jenis ini di gereja. Kayaknya enggak di sini. Jadi dia berteman dengan si A buat masalah. Keluar dari perusahaannya, lalu pergi ke perusahaan B buat masalah. Pergi ke gereja A buat masalah, pindah ke gereja B buat masalah. Pacaran dengan ini buat masalah, menikah dengan si A buat masalah, cerai lagi buat masalah lagi. Jadi banyak orang disakiti oleh makhluk-makhluk seperti ini. Pertanyaan saya, adakah di sini? Adalah. Kalau nggak ada ya nggak usah khotbah lagi, karena sudah jadi malaikat semua, benar nggak? Pasti ada. Nah, jangan-jangan pengkhotbahnya. Nah, tapi memang betul mengerikan sekali orang Kristen itu kalau dia tidak berbuah. Bayangkan kalau Tuhan izinkan kita 70 tahun umurnya, 70 tahun kita menjadi ranting kering dan membuat api di mana-mana. Benar enggak? Ada begitu banyak orang yang kita sakiti kalau kita tidak berbuah. Benar enggak? Sekarang bayangkan anak-anakmu yang belum berbuah itu, yang masih jauh dari Tuhan. Ibu-ibu, ibu-ibu ini selalu korban. Ya. Coba bayangkan ya, iya betul Pak Pendeta, anakku ini masih jauh dari Tuhan. 5 kali seminggu saya menangis karena anakku yang satu ini. Bu, itu baru 20 tahun umurnya. Bayangkan 50 tahun lagi umurnya. Kalau Tuhan berikan dia 70 tahun kan. 50 tahun lagi. Berarti masih akan banyak orang-orang di sekitar Anda yang akan dia sakiti. Itu bahayanya kalau kita tidak berbuah. So this is very important. Ini sangat penting sekali. Nah, saudara ngikuti khotbah saya ya. Amin. Tidak beneran ini saya tanya. Karena saya kalau khotbah ada aturan main. Betul. Saya kalau khotbah tolong jemaat itu ngangguk-ngangguk ya. Benar Bu, karena ini mempengaruhi jam kepulangan. Nah kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat. Kuduga ibu ndak ngikuti khotbah saya. Kuulang-ulang nanti. Bisa sampai jam 3 sore kita di sini. Tapi kalau ibu-ibu, 10 menit khotbah selesai. Langsung pulang kita jalan-jalan. Jadi kalau mau cepat pulang, ibu-ibu mau ngerti ndak ngerti. Pura-pura aja gini. Temannya bilang, ngerti enggak? Enggak. Oke, nah kita belajar satu hal saja yang kita pelajari dari teks ini ya. Yang pertama supaya kita berbuah banyak, memuliakan Allah, kita mau tinggal dalam Kristus. Bersama saya katakan tinggal dalam Kristus. One more time, tinggal dalam Kristus. Nah, ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Yesus waktu berkata dalam pasal 15, dia sudah mengajar muridnya sekitar 3 tahun 3 bulan. Oleh firman Tuhan yang diajar kepada murid-murid, murid-murid sudah sedikit berubah. Makanya dikatakan kamu sudah bersih, tapi masih perlu dibersihkan.
Nah, sekarang bantu saya menghitung berapa kali Yesus berkata tinggallah dari ayat 4 sampai ayat 7. Amin ya. Berapa kali kata tinggallah. Jadi apa judul khotbah? Berbuah banyak, memuliakan Allah dengan berbuah banyak. Yang pertama, dan saya memang hanya bagikan satu saja pagi hari ini, supaya kita berbuah banyak, memuliakan Allah, berbuah banyak, tinggal dalam Kristus. Sekarang bantu saya membaca kata tinggallah dari ayat 4 sampai ayat 7. Saya baca ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berapa kali kata tinggal Bapak Ibu? 10? Oh saya pikir 10. Saya pikir 10 Alkitab mana yang you baca? 7. Nah yang sudah belajar di seminari, mungkin ada mahasiswa saya di sini di program S2, S3 di Pelita Kebenaran, saya kurang tahu. Satu kata saja diulang dalam satu perikop, that's very important. Itu sangat penting. Ini bukan 1 dan 2 kali diulang, tapi 7 kali. Berarti ini penting sekali. Kenapa Yesus sampai berkali-kali berkata, tinggallah, tinggallah, tinggallah. Dalam bahasa Yunani, kata tinggal yang digunakan oleh Yesus itu meno. Semua bilang meno. Meno. Jangan mono, meno. Yesus kumpulkan murid-murid, lalu dia berkata begini, Petrus sini. Yohanes sini, kamu harus meno, tinggallah di sini. Aku pokok anggurnya, kamu ranting-rantingnya. Kamu harus meno. Don't move, jangan pindah, jangan mendua hati, jangan pergi kemanapun, jangan ambil jalan yang lain, jangan ajarkan yang lain, jangan lakukan yang lain, jangan toleh ke arah yang lain. Tetaplah tinggal, apapun yang terjadi tetaplah tinggal. Tetap ajarkan apa yang kuajar, layani seperti aku melayani, dan seterusnya. Jangan pindah, jangan beranjak, jangan pergi kemana-mana, bahkan jangan bergeser sedikit pun. Itu kata apa tadi? Kata apa tadi? Meno. Mono, meno. Nah, saya belajar kenapa Yesus sampai menekankan kata tinggal ini kepada murid-murid. Oh, saya belajar Charles Swindoll, pakar perjanjian baru dari Amerika Serikat, dari Dallas Theological Seminary, dia berkata begini. Yesus berkata, tinggallah berkali-kali karena ada hubungannya dengan hubungan Yesus dengan murid-murid. Jadi dia berkata begini, dengar baik-baik. Ini adalah pidato perpisahan antara Yesus dengan murid-murid. Pidato apa? Kenapa disebut pidato perpisahan? Karena Yesus tahu tidak berapa lama-lama lagi dia bersama dengan murid-murid di bumi secara fisik. Karena Yesus tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan dikuburkan, dia akan bangkit, dia akan menampakkan diri hanya 40 hari dan dia akan naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Itu yang disebut ini adalah bagian dari pidato perpisahan Yesus dengan murid-murid. Dan saya belajar, oh iya betul memang. 2 pasal sebelum pasal yang kita baca yaitu pasal 13, Yesus membasuh kaki murid-murid. Benar tak? Ini seperti kode keras. Kode keras, Yesus ingin berkata begini. Saya sudah melayani selama 3 tahun lebih dan engkau sudah lihat, sekarang kamu akan gantikan saya. Kamu yang akan melayani. Itu simbol dari ketika Yesus membasuh kaki murid. Artinya Petrus, waktunya kamu akan menggantikan saya untuk melayani jiwa-jiwa itu. Lalu kalau kita membaca di pasal 13 ayat 21, Yesus memperingatkan Yudas dan Petrus. Benar tak? Oh betul, ini kode bahwa Yesus tahu tidak begitu lama lagi dia akan meninggalkan murid-murid. Kemudian di pasal yang ke-14, Yesus khotbah perpisahan. Benar tak? Yesus berkata kepada murid-murid apa? Aku akan pergi ke tempat sebelumnya di mana aku berada, tapi jangan mabiar.
Unang mabiar. Nada. Don't worry, jangan takut. Akan ada roh penghibur yang akan menyertai engkau. Benar tak? Itu pasal 14. Satu pasal sebelum teks yang kita baca. Dan 1 dan 2 pasal setelah teks yang kita baca. Betul. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kemudian dia mati dan kita sudah tahu dia meninggalkan murid-murid di bumi secara fisik. Tom Sappington mengatakan karena ini adalah pidato perpisahan. Paling tidak ada 4 kekhawatiran Yesus. Apa saudara? 4 kekhawatiran Yesus secara manusia. Kalau Yesus meninggalkan murid-murid. Yang pertama, Yesus agak khawatir secara manusia. Kalau dia meninggalkan murid-murid, kemungkinan murid-murid akan putus asa karena murid-murid kehilangan figur. Figur, apa figur? Jangan sampai orang bilang figur ya. Itu minuman itu ya. Kenapa ada kekhawatiran ini? Karena you lihat ya. Selama Yesus membawa murid-murid dalam perjalanan dan pelayanan mereka. Betul. Setiap ada masalah di tengah jalan, selama ada Yesus, Yesus selalu bisa menyelesaikan masalah. Benar tak? Ada orang sakit disembuhkan. Ada orang yang kelaparan dikasih makan. Ada angin tsunami, ombak, ada macam-macam. Tuhan bisa bereskan masalah itu. Ada orang-orang Yahudi yang mengancam mereka. Yesus tidak takut, Yesus tidak mundur. Yesus menghadapi mereka. Dan seterusnya. Nah, Swindoll mengatakan Yesus agak khawatir murid-murid nanti putus asa. Yang kedua, kemungkinan besar kekeluargaan dari murid-murid akan terpecah-pecah kalau Yesus sudah naik ke surga. Nah lihat saya Bu. Selama 3 tahun 4 bulan. Itu murid-murid itu kan ring 1. Ring 1 itu apa ya? 24 jam 1 hari bersama dengan Yesus. Ingat murid Yesus itu ada 3 bentuk ya. Ring 1 yang 12 murid. Ring 2 yang 70 murid, Lukas 10. Ring 3 itu yang 500 murid. Yang ring 1 yang 12 murid ini 24 jam sehari bersama dengan Yesus. Maka 3 tahun lebih murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus, mereka kompak sekali. Nah Yesus khawatir begitu Yesus naik ke surga, nanti Petrus akan pulang kampung, Andreas akan pulang kampung, Yohanes akan pulang kampung, Yakobus akan pulang kampung. Maka Yesus katakan, tinggallah, jangan berpisah-pisah, tetaplah tinggal bersama-sama. Yang ketiga, kalau Yesus meninggalkan murid-murid, secara manusia Yesus agak khawatir murid-murid tidak dapat berpikir besar. Karena visi yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid sangat besar. Benar enggak? Menjangkau seluruh bumi. Maka Yesus katakan kan beberapa kali, aku akan pergi. Tetapi kamu Petrus, kamu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kulakukan. Nah Yesus agak khawatir nanti murid-murid tidak dapat berpikir besar. Yang terakhir, kekhawatiran Yesus secara manusia adalah murid-murid nanti kalau sudah ditinggalkan bisa kembali ke manusia lamanya. Ke profesi lamanya. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab. Kekhawatiran Yesus ini, 4 kekhawatiran Yesus menurut Tom Sappington dan Charles Swindoll ini terbukti enggak? Terbukti enggak? Terbukti enggak? Ini emosi pengkhotbah ini. Terbukti enggak? Hei! Ibu-ibu. Terbukti dong. Terbukti dong. Sorry ya. Terbukti dong. Saya mau tanya. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, adakah murid-murid yang tinggal bersama dengan dia? No way. Adakah murid-murid yang percaya dengan perkataan Yesus? Karena Yesus berkata, nanti kamu tunggu di Galilea ya. Pada hari ketiga nanti aku bangkit loh. Benar gak? Itu berkali-kali Yesus ajarkan. Tapi murid-murid tidak bisa meyakini visi besar itu. Kalau saya murid-murid dan percaya kepada ucapan Yesus, harusnya hari Minggu pagi itu semua murid-murid kumpul di kuburan. Benar gak? Menunggu kebangkitan Yesus. Benar gak? Benar gak? Benar gak? Tapi faktanya murid-murid semua tutup pintu dan mereka ketakutan. Itu sebabnya para sarjana perjanjian baru mengatakan memang murid-murid tidak dapat menangkap visi Yesus.
Bahkan Yesus sudah berkali-kali katakan akan bangkit hari ketiga, akan bangkit hari ketiga, akan bangkit hari ketiga. Satu pun murid-murid tidak ada yang menunggu kebangkitan itu. Lalu, benarkah ada murid-murid yang coba lari dan pulang kampung? Ini kebanyakan nonton sinetron Korea ini. Jarang baca Alkitab kalau begini. Benar enggak? Benar. Ini Pak Pendeta pengkhotbah pagi ini lain ya. Dia banyak tanya. Pengkhotbah saja yang jawab, toh itu tugas pengkhotbah. Itu tidak ada urusan dengan kami. Itulah tugas Bapak belajar. Saya lihat ibu-ibu pikirnya begitu. Ini Bapak ini kok tanya-tanya terus ya. Kita sudah pusing dengan kehidupan, kontrak rumah belum selesai. Kita ke gereja mau dipulihkan, ini ditanya-tanya terus ya. Jangan undang lagi. Tapi benar. 4 kekhawatiran Yesus itu benar. Bahwa Petrus sudah kembali ke profesi lamanya, maka dia menjala ikan lagi. Maka Yesus harus panggil dia untuk kedua kali, benar tak? Yesus harus menjumpai Petrus, mengulang panggilannya Petrus, mengingatkan Petrus bahwa dia sebenarnya bukan lagi penjala ikan. Tapi memang itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi sekarang kita bisa paham kenapa Yesus berkata tinggallah, 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 tinggallah sampai berkali-kali. Lihat saya baik-baik, ini penting sekali. Karena Yesus tahu murid-murid akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus tahu that's not easy, itu tidak mudah, benar enggak? Yesus tahu, tadi kita kembali ke definisi murid. Apa murid itu? Seseorang yang melakukan atau menirukan persis apa yang dilakukan oleh gurunya. Yesus tahu nanti Petrus kalau kutinggalkan dia di bumi, dia akan ditolak seperti saya ditolak. Dia akan ditangkap seperti saya ditangkap. Dia akan disiksa seperti saya disiksa. Dia akan dianiaya seperti aku dianiaya. Dia akan difitnah seperti aku difitnah. Bahkan mungkin dia akan disalibkan seperti aku disalibkan. Dan Yesus tahu itu tidak mudah. Yesus tahu harga dari sebuah atau harga dari seseorang yang ingin menjadi murid. Murid-murid itu akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus tahu dan Yesus alami. Itu tidak mudah. Benar enggak? Yesus tahu dicambuk itu tidak enak. Yesus tahu disalibkan itu tidak enak. Dan Yesus tahu itulah nanti yang akan dialami oleh muridmu. Murid. Siapa di sini yang sudah pernah disalibkan? Saya lihat ibu-ibu dia. Siapa di sini yang sudah pernah digoreng, direbus? Belum toh? Loh, Petrus itu disalibkan, kepalanya ke bawah. Saya mau tanya, menurut saya ada alasan kuat kenapa Yesus berkata tinggallah, tinggallah, tinggallah. Karena Yesus tahu pergumulan dan penderitaan akan dialami oleh murid-murid. Nah saya mau tanya, benar enggak bahwa murid-murid akan mengalami seperti yang dialami oleh Yesus? Benar enggak? Benar dong. Dari 12 murid itu Pak, hanya satu murid yang mati normal. Mati normal itu namanya mati karena udah tua. Namanya siapa? Yohanes. Penulis Injil Yohanes, penulis surat 1-2 Yohanes, dan penulis kitab Wahyu. Tapi saudara baca ya, Yohanes itu sebenarnya sudah mau dibunuh. Dia digoreng. Digoreng. Lalu tentara Roma bilang, melihat ini kok nggak mati-mati orang ini. Udah digoreng dari kemarin. Ya udah, jenderal bilang udahlah. Biarkanlah dia, nanti dia mati-mati sendiri kalau sudah tua. Akhirnya memang betul, Yohanes mati normal, mati tua. Tapi lihat saya baik-baik, 11 murid yang mendengarkan ucapan Yesus itu semuanya mati karena menderita. Yakobus dipenggal kepalanya. Paulus dipenggal kepalanya. Thomas jadi martir di India ketika dia mendirikan gereja Martoma. Sampai sekarang masih berdiri. Petrus disalibkan. Yang lain dilempari dengan batu. Yang lain diberikan jadi makanan singa. Yang lain digergaji perutnya. So that's why sekarang kita paham. Ketika Yesus berkata tinggallah, tinggallah, tinggallah. Yesus tahu Petrus
Nanti ketika kamu kutinggalkan, engkau akan ditolak, engkau akan menderita, engkau akan ditangkap, engkau akan susah hati, engkau akan dipenjara. Tapi apapun yang terjadi, Petrus, don't move, tinggallah. Tetap ajarkan apa yang saya ajarkan. Jangan mendua hati, jangan toleh kiri kanan, jangan cari jalan yang lain, yang lebih mudah. Tapi tetaplah tinggal. Tapi omong-omong ya, gak ada yang gini loh. Semua melotot. Ini saya ulang khotbah nanti sampai jam 1 siang ini ya. Ini gimana ya? Tapi maksud saya saudara ngikuti khotbah saya ya. Amin ya. Amin ya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord, haleluya. Nah, saudara lihat ya. Jadi rupanya Yesus tahu ibadah-ibadah sementara, KKR, retreat, itu bisa membuat kita menyala-nyala. Tetapi Yesus juga tahu pergumulan yang sebenarnya di lapangan itu lebih dari cukup untuk membuat iman kita goyang. Benar tak? Masih ingatkah saudara di perjamuan terakhir? Perjamuan terakhir itu kan ibarat KKR itu. Wah, Petrus bilang apa kepada Yesus? Guru, tidak mungkin ada bahaya yang mengancam engkau. Kalau ada bahaya, nyawaku kuserahkan untuk engkau. Pernah baca itu di perjamuan terakhir? Dalam gramatikal bahasa Yunani, ketika Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok, kau menyangkal aku 3 kali. Itu agak lucu, agak berguyon itu Yesus itu. Agak berguyon menurut studi tata bahasa dari bahasa Yunani. Jadi dia seperti agak berguyon. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu, sangat tahu. Nah maksud saya gini, saya memang bisa bayangkan waktu itu ya. Karena apa? Murid-murid itu memang senang ikut Yesus. Jadi saya juga baru belajar. Iya ya. Saya dulu kan pikir kenapa murid-murid mau mengikut Yesus 24 jam sehari meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kampung halaman. Benar enggak? Rupanya para pakar sejarah perjanjian baru mengatakan mengikut Yesus pada saat itu ada kebanggaan tersendiri. Kenapa? Tiap hari mereka melihat mujizat. Nah saya belajar dari Tom Sappington, PhD Perjanjian Baru. Dia berkata begini, setiap hari murid-murid itu ketika mereka mengikut Yesus, mereka itu agak-agak sombong. Agak-agak apa? Kenapa? Ada masalah di tengah jalan, selama ada Yesus selalu masalah selesai. Menurut dia, Tom Sappington, PhD, yang paling sombong kalau jalan itu adalah Petrus. Siapa? Jadi kalau Petrus jalan, dia nggak di belakang walaupun dia murid, dia di depan. Dan kalau dia jalan agak sombong memang orang itu. Dia jalan begini. Siapa lagi yang kerasukan setan? Genderuwo, kuntilanak, nini pelet, sini. Ada guru saya yang siap menyembuhkan. Ada yang kelaparan, berapa ribu orang? 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Ada guru saya, 8.000 orang pun bawa sini. Bahkan ada yang mati sudah 2 hari, sudah berbau, sudah 3 hari, bawa ke sini. Ada guru saya yang siap membangkitkan. Ada ombak, ada angin, ada topan, ada tsunami. Bawa sini. Ada guru saya yang siap menyembuhkan. Jadi Petrus ini agak sombong, katanya begitu. Dan saya setuju. Kalau melihat dari perbincangan dan percakapan atau dialog atau debat-debat dari Petrus dengan Yesus sebagai gurunya. Tapi Yesus tahu, Petrus bodat kau ini. Yesus tahu, Petrus, you hanya di KKR atau 2 malam seperti ini kamu berani berkata, nyawaku kuserahkan, nyawaku kuserahkan, nyawaku kuserahkan. Yesus tahu, besok begitu kau diancam, begitu ketemu dengan tentara Romawi yang badannya besar-besar itu, mencereknya imanmu. Banyak kali ngomongmu. Nah, kira-kira itu joknya Yesus waktu di perjamuan terakhir itu. Waktu dia bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Itu Yesus agak kasihan dan agak lucu sedikit. Betul, saya belajar secara gramatikal bahasa Yunaninya. Oh iya betul, saya pikir Petrus ini mirip dengan kita. Benar enggak?
Kalau kita sudah ibadah minggu begini, malaikat pun minder lihat kita. Waktu kita menyembah Tuhan, oh haleluya. Benar enggak? Loh, Israel juga dulu begitu. Waktu orang Israel dibawa oleh Musa dari Mesir, tidak ada, sudah jauh tentara-tentara itu kan, sudah mati di Laut Teberau. Saudara lihat, 2 minggu mereka menyanyi sepanjang jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu 2 minggu Pak. Pagi siang malam mereka menyanyi untuk Tuhan. Begitu mereka ketemu tentara-tentara Filistin. Pulanglah kami, Musa pulangkan kami ke Mesir, pulangkan kami. Yesus tahu Petrus di malam terakhir itu, Petrus, mencret kau nanti bro. Begitu you punya masalah di lapangan, mencret. Saya pikir betul juga, saya ini persis dengan Petrus. Saya kalau dua semalaman, 2 puasa, retreat KKR, kuserahkan hidupku untukmu Tuhan apapun yang terjadi, haleluya. Apalagi kalau sudah nyanyi itu, saya mau iring Yesus. Itu kalau sudah KKR nyanyikan itu, pergumulan lewat semua. Lewat. Kontrakan rumah lewat. Masalah pekerjaan macet lewat. Uang anak kuliah belum lunas lewat semua. Pokoknya Yesus begitu pulang ke rumah. Waktu nyanyi di gereja, aku percaya Tuhanku dahsyat. Udah datang sakit. Benar enggak? Kalau sudah begitu, anak datang, ma uang sekolah 3 bulan sudah menunggak. Kau lagi uang sekolah. Bila perlu gak usah kau sekolah. Benar enggak? Sudah lupa waktu retreat dan KKR, waktu ibadah di gereja. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yesus tahu ada waktu-waktu. Ada situasi-situasi tertentu imanmu lemah. Yesus tahu kadang-kadang engkau ingin mendua hati karena pergumulan hidup yang berat. Oh, Yesus tahu. So that's why Yesus berkata kepada murid-murid, Petrus, aku tahu engkau akan menderita, engkau akan susah hati. Tapi apapun yang terjadi, tinggallah. Jemaat GBI Pelangi yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat tahu. Pergumulan hidup bisa membuat kita mendua hati, iman kita agak dingin. Kita ingin melihat opsi-opsi yang lain, jalan-jalan yang lain dan seterusnya. Yesus tahu untuk menjadi muridnya itu tidak mudah. Benar? Ada di sini pendeta yang mengajarkan menjadi Kristen muda. Itu pasti Yesus yang lain yang diikuti. Mungkin Yesus nafas pemain sepak bola itu. Kalau Yesus menurut Alkitab, kalau Anda mau disebut murid, Anda harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang dilakukan oleh Yesus itu that's not easy, itu tidak mudah. Kalau ada orang berkata memikul salib Yesus itu penuh dengan keindahan. Itu salib yang di toko-toko itu yang diambil. Bukan salib menurut Alkitab itu. Memikul salib menurut Alkitab, that's never easy. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita mau tinggal bersama dengan Yesus, apapun yang terjadi. Ketika kita mau menjadi murid Kristus, Bu, menjadi ibu-ibu yang mendukung suami di zaman sekarang tidak mudah. Karena kebanyakan Anda ini korban sinetron Korea. Benar? Tidak mudah. Maka di rumah saya, larangan keras bagi istri saya menonton sinetron. Karena saya lihat banyak di sinetron itu, prinsip-prinsip yang tidak membawa kita untuk dekat kepada Yesus. Maka saya lihat banyak istri-istri yang tidak tunduk sama suami, tapi nanduki suaminya. Karena itu tadi, mereka lebih banyak diinspirasi oleh sistem dunia yang makin rusak ini. Menjadi suami-suami yang setia, itu mudah enggak Pak? Enggak mudah. Tapi bapak-bapak bilang, mudah Pak.
Karena kami ini sudah setengah malaikat kami ini. Tuhan bilang, tunggu dulu Pak. Diuji ketika kamu keluar kota, menginap sendiri di hotel. Benar enggak? Benar enggak Pak? Bapak-bapak nunduk, oh betul. Benar. Oh jadi hamba Tuhan enggak mudah. Saya satu kali di Jakarta di hotel yang bagus. Saya menginap di situ. Lalu dari resepsionis malam-malam. Ini kebetulan malam minggu. Besok minggunya saya mau khotbah di sebuah gereja di Jakarta. Resepsionis telepon. Saya angkat kamar hotel itu kan. Halo Pak, iya. Iya Pak, ini kebetulan malam minggu. Kami ada program khusus melayani tamu-tamu dengan selimut yang bisa kentut katanya. Saya bilang, apa pula selimut bisa kentut? Ya ini selimutnya hangat Pak, ini bisa mijit, bisa apa-apa. Selimutnya bisa bernafas. Oh saya sudah tahu arahnya. Saya bilang, Bu, maaf ya, aku ini pendeta. Oh kebetulan Pak, pendeta diskon 30%. Aduh. Coba kalau kita tidak setia di dalam Kristus. Jawabannya apa? Oh begitu ya? Tidak bisa 35%. Tapi kalau kita mau setia tinggal dalam Kristus, tolak dalam nama Yesus. Amin. Oh iya dong. Saya di hamba Tuhan. Saya penginjilan, misi, saya dosen, saya rektor juga di sebuah STT. Tapi saya juga suka misi. Yang ingin saya ceritakan 1-2 menit. Boleh kesaksian Pak Pendeta ya. Saya dulu sekolah di SMK, swasta Teladan Medan. Yang arah mau ke Tembung itu. 4 tahun saya dulu di Medan ini jadi budak narkoba. 4 tahun. Banyak orang yang kusakiti. Seperti ayat 6 tadi, ranting kering sudah dibakar, dicampakkan. Ketika dicampakkan buat huru hara di mana-mana. Sampai mama saya itu sudah menyesal dia punya anak seperti saya. Dia bilang, mama udah menyesal punya anak seperti kamu. Kenapa Bu? Setrika saya jual. Telur bebek saya jual. Padi saya jual. Beras saya jual. Loh kalau udah budak narkoba kita jual aja. Kita enteng-enteng aja. Saya televisi saya bawa, malam-malam saya jual. Tidak merasa bersalah. Wah. 3 kali mau coba disembuhkan tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Sembuh 2 minggu, ketemu teman lagi, gila lagi. Wah tambah gila. Lalu masuk rumah sakit. Coba sembuhkan lagi, 2 minggu sembuh. Ketemu teman lagi, gila lagi. Kakak saya dari Malaysia, karena dia sudah banyak habis uangnya dia telepon keluarga dan rapat keluarga. Pangeran Manurung tidak boleh lagi di Medan. Dia harus diungsikan. Maka 27 Juni 2005 saya ke Surabaya, dibawa ke Surabaya. Lalu saya bertemu dengan Tuhan, singkat cerita, lalu masuk seminari, masuk sekolah Alkitab. Lalu menikah. Lalu kami punya anak 1. Nah ini yang mau saya ceritakan. Waktu kami sudah punya anak 1, dengan proses di asrama yang tidak mudah itu, sebenarnya saya sudah mau menyerah. Tapi saya tahan-tahankan. Saya tahan-tahankan. Lalu menikah, punya anak 1. Nah 1 kali kami melayani di Jombang. Jombang ini dulu masih 2 jam dari Surabaya ya. Kalau sekarang udah 40 menit karena sudah ada tol. Saya militer mobil, istri saya di kiri saya, lalu saya udah mulai goda istri saya. Mami, saya bilang, udahlah kita enggak usah jadi hamba Tuhan lah. Susah kali jadi hamba Tuhan ini. Susah kali saya bilang. Saya kan juga kerja ya. Kerja Senin sampai Jumat di kantor. Lalu kemudian, kalau udah Jumat sore itu Pak, banyak hal yang harus dikerjakan di gereja. Doa malam lah. Padahal kan sudah capek sekali badan ini kan. Doa malam, sampai jam 12 malam baru pulang. Sabtu kan libur kami kalau kerja di kantor. Kalau sudah hamba Tuhan hari Sabtu mana boleh libur. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ada saja yang perlu didoakan. Yang kucingnya lah, anjingnya lah. Pokoknya susah sekali. Susah sekali. Teman-teman saya yang lain bisa pergi happy-happy. Wah saya babak belur. Minggu lagi, aduh. Dari hari Minggu pagi sampai Minggu malam, aduh. Banyak jemaat yang datang membawa beban hidup, masalah. Saya bilang, Bu, Ibu pikir saya tidak ada masalah? Saya juga banyak masalah.
Iya kan Pak Pendeta ya? Jemaat pikir kami ini alien kah? Enak aja datang ke pendeta. Pak Pendeta, aku ada masalah. Saya dalam hati saya, dia pikir saya kekurangan masalah. Saya juga kelebihan masalah. Masalah saya masih antri dan belum selesai semua. Dia sudah datang bawa masalah. Aduh, pokoknya susah jadi pendeta itu. Susah sekali. Susah sekali. Jadi saya goda istri saya, udah lama kita jadi orang Kristen biasalah. Terlalu susah jadi hamba Tuhan ini. Nggak tahu hamba Tuhan ini menderita atau tidak. Tapi itu yang saya rasa waktu itu. Jadi saya hampir mundur. Itu belum lama loh itu 9 tahun yang lalu, itu 2015. Jadi saudara jangan pikir saya ini orang hebat. Oh betul, pergumulan hidup, kesulitan hidup, tantangan untuk menjadi murid Kristus itu never easy, itu tidak mudah. Selalu ada godaan. Kadang-kadang kita ingin ke kiri, ingin ke kanan. Tapi Yesus bilang, enggak, kamu tinggal. Tetap, jangan menduh hati, jangan lihat kiri dan kanan. Setialah. Bu, apapun pergumulanmu, setia, amin ya. Amin ya. Tetap tinggal dalam Kristus. Saya agak sedih, karena saya baru 2 minggu ini di Nias. Dari Desember kemarin Pak, saya menjelajahi Indonesia ini. Saya ke Kalimantan Barat, itu 2 minggu saya di sana Desember. Januari saya ke Kupang, ke Sumba, Januari sampai Februari. Lalu saya ke Amerika, tanggal 14 Maret saya pulang dari Amerika, sampai di Indonesia, 3 hari di Jawa. 17 Maret saya ke Medan, ke Tanah Karo, ke Kabanjahe, ke Brastagi, ke Siantar. Lalu pulang, akhir Maret, kemudian seminggu di Jawa, saya ke Nias. Saya sudah 2 minggu lebih di pedalaman Nias. Makanya agak coklat. Biasanya saya putih Bu. Saya ke Nias Selatan, ke Nias Barat, ke Nias Utara, ke Nias Induk, ke Gunung Sitoli. Udah 2 minggu lebih saya di pedalaman-pedalaman. Saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang karena pergumulan hidup imannya lemah. Imannya lemah. Uang itu bisa membuat kita jatuh, membuat kita mundur, pergumulan hidup. Jadi saya bersyukur mendapati firman Tuhan ini. Oh iya ya, memang mengikut Kristus itu tidak mudah. Menjadi murid Kristus, menirukan apa yang Yesus lakukan, itu tidak mudah. Itu sebabnya Yesus berkata kepada saudara dan saya, apapun yang terjadi tetaplah setia, tinggallah. Pertanyaan terakhir, betulkah setelah itu murid-murid tinggal? Ya. Dan lihat, ketika murid-murid setia mengikut Kristus, menirukan apa yang Yesus lakukan walaupun dianiaya, ditangkap di penjara, buah-buah mereka banyak sekali. Anda harus mengakui suka atau tidak suka. Kalau Anda percaya kepada Yesus sekarang, ini adalah buah dari pelayanan 12 murid pada abad pertama. Benar atau tidak? Ya, jadi bayangkan murid-murid itu buahnya banyak sekali. Kita semua adalah bagian dari buah dari murid-murid Kristus. Itu sebabnya murid-murid layak disebut sebagai murid. Yang kedua, mereka layak disebut memuliakan Allah karena mereka berbuah banyak. Saudara, kita harus sedih kalau hidup kita tidak berbuah. Karena kita akan kering, bahkan kita bisa dipakai oleh setan untuk mengganggu pekerjaan Tuhan. Dan itu dijauhkan dari kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kunci F. Haleluya. Apa tema khotbah pagi hari ini? Memuliakan Allah dengan apa? Buahnya. Caranya apa? Tinggal dalam Kristus. Dan coba bilang kiri kanannya itu, kita mau tetap tinggal dalam Kristus. Haleluya. Coba bilang balik ke dia, kamu juga, jangan cuma bilang doang kamu. Ya. Bila perlu tambahkan, karena kadang-kadang saya lihat kamu ke kiri dan ke kanan hidupmu. Udah ya. Tapi jangan kesempatan ya. Mengkhotbah yang lain, nanti habis ini baru khotbah suaminya, istrinya, anaknya boleh. Tinggal dalam Kristus. Apapun yang terjadi, kita mau tetap tinggal dalam Kristus. Haleluya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam
jiwaku di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, ku berikan ya Tuhan, dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan Tuhan jalanmu. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Inilah rinduku, inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Oh yes, dan kami mau berikan hati kami. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya. Dalam hidupku di setiap waktu, setiap waktu. Oh haleluya. Oh, ku berikan ya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Dalam hidupku setiap waktu, nyatakan Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku berikan hatiku Tuhan, dan jiwaku, dan jiwaku. Haleluya. Oh, haleluya. Di dalam hidupku di setiap waktu, setiap waktu. Musik saja refnya, musik saja refnya. Semua menyembah Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berikan hati kami untuk Tuhan. Kami mau setia di jalan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Tuhan. Oh, terima kasih. Mari ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau tinggal di dalam Tuhan. Oh, semua berkata-kata secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Engkau hadir menjamah setiap kami. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan. Oh haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh haleluya. Oh praise the Lord. Haleluya. Oh lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kami yakin. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami yakin. Ku rasakan Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Oh, di sini. Oh, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Lord, I pray, saya berdoa untuk setiap umat Tuhan.